Muscat klasik Korea, ada New Saint Muscat dan Saint Muscat dari Om Thomas, dan yang kelima ada Saint Muscat, Giant Muscat. Kita lihat ini ada Saint Muscat Korea. Nah ini Giant Muscat, ini yang klasik juga. Nah ini saya pakai single cordon, ini New Saint Muscat. I'm messed up in the worst way. Don't feel like I could take on the world and make it better. What good could I do if it's not with you? Why does it hit me the hardest when I'm off my game? When I'm feeling strange already? Why do I miss you the most when I'm feeling afraid? Do you feel the same? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Ya teman-teman, hari ini kita akan membedah Saint Muscat yang ada di White Garden. Jadi ada sekitar 5 Saint Muscat yang saya coba tanam. Jadi yang pertama itu ada Saint Muscat klasik. Terus yang kedua Saint Muscat Korea, ada New Saint Muscat dan Saint Muscat dari Om Thomas, dan yang kelima ada Saint Muscat, Giant Muscat dari Om Firman. Jadi ada 5 Saint Muscat yang lagi coba kembangkan di White Garden. Nah kita akan coba bedah satu persatu. Nah nanti di sini mudah-mudahan kita bisa membuahkan di siklus sekarang. Jadi kita akan mereview buah Saint Muscat dari 5 varietas itu, perbedaannya ada di mana. Jadi ada yang klasik dan yang lainnya. Dan yang pasti yang klasik aja udah enak banget. Nah mudah-mudahan 4 jenis lainnya akan hasilnya juga akan sama, mungkin akan lebih enak dari Saint Muscat yang klasik. Dan yang pasti varietas Jepang jangan nggak usah dipungkirin, pasti buahnya enak. Nah ini yang pertama kita lihat, ini ada Saint Muscat Korea. Jadi saya pakai sistem trellis dengan sistem rambatan yang ya iseng-iseng seperti ini. Nah ini kita ngebahas masalah sistem percabangan ya. Ya ini saya pakai single cordon. Saya pakai single cordon dengan batang utama itu ini primernya. Nah batang utama saya rebahkan. Ini sekitar 1 meter atau 1,20 meter. Ya, saya rebahkan untuk dijadikan sekunder. Nah di sini tersiernya saya pakai tunas air. Nah ini buat pemula nih yang bingung tersier mana, primer mana, sekunder yang mana. Nah ini saya bahas. Ini primer, batang penyangganya ini primer. Nanti yang direbahkan ini namanya sekunder. Fungsi dari sekunder ini untuk menopang batang tersier. Nah tersier yang seperti ini. Nah tersier inilah yang akan kita jadikan batang pembuahan atau cabang yang akan menghasilkan buah. Ya, kami ada primer yang bagian bawahnya, terus dari cabang keduanya itu namanya sekunder, cabang ketiga namanya tersier. Nah tersier itu yang akan menghasilkan buah dari batnya. Jadi bat yang pecah itu yang akan menghasilkan buah. Nah kita bahas satu persatu. Nah primer ini primer kita rebahkan, dan ini tersier saya menggunakan tunas air, tidak pakai bat. Ya pakai bat boleh apa enggak? Boleh. Nah tapi untuk yang ini saya pakai tunas air. Nah lagi Rama, deketin lagi Rama. Nah jadi sekunder yang tumbuh bersamaan dengan tunas air ini kita pelihara. Nah tunas air kita pelihara yang tumbuh di sekunder. Nah nanti sekunder ini kalau yang subur di sini kan ntar nggak merata nih tingkat kesuburan dari setiap tunas airnya. Nanti yang sudah subur, ini kita pangkas di 2 mata tunas. Jadi yang sudah sekitar 1 meter atau dia terlihat lebih subur, itu saya pangkas di 2 tunas. 2 mata tunas di sini nih, 1, 2. Nanti tunas air yang tumbuh di 2 mata tunas ini yang saya biarkan lagi tumbuh ke atas untuk dijadikan tersier. Nah ini sama semuanya, ini 2 mata tunas.
nanti tunas air ya tunas air yang tumbuh nanti kita pangkas di 2 mata tunas, dan nanti kita teruskan tunas air yang tumbuh di tunas kedua untuk kita biarkan dijadikan tersier. Ini seperti inilah hasilnya. Nah, ini tunas air yang tumbuh, setelah kita pangkas 2 mata tunas airnya kita pelihara, dan itu kita biarkan sampai benar-benar batang tersier ini ideal ukurannya. Ya, ukurannya ideal. Jadi semakin panjang biasanya akan semakin ideal. Nah, ini saya biarkan tumbuh. Kemarin saya biarkan tumbuh sampai di sini nih. Saya biarkan tumbuh sampai di sini, dan di sini saya Excel break, saya hentikan. Setelah ukurannya merata dan batang tersiernya sudah sesuai dengan ukuran kita, ini saya hentikan di sini. Saya pangkas lagi di bagian atas. Berharap untuk menghasilkan bunga di sini. Ya. Nah, ya, tapi ini juga belum tahu akan menghasilkan bunga atau enggak. Tapi dalam posisi kita Excel break, kita sudah melakukan pemupukan generatif atau pemupukan untuk pembuahan. Nah, pupuknya apa? Sama seperti di video sebelumnya. Saya pakai kohe kambing dan pupuk Solaris yang kita pakai kemarin. Nah, jadi kalau teman-teman pengen coba pupuknya, nanti kita lihat dulu hasilnya, nanti saya akan share ke teman-teman. Ya, mudah-mudahan ini akan menghasilkan bunga. Nah, ini perbedaannya untuk Shine Muscat yang Korea dengan yang klasik. Yang saya rasakan dari daunnya, karakter daunnya itu lebih tebal untuk yang Korea. Tapi saya juga belum tahu, dan pucuknya juga lebih merah. Nah, tapi saya juga belum tahu nih, apakah karena emang karakternya yang berbeda atau kondisi si pohonnya yang membuat daun dari Shine Muscat Korea ini memiliki tekstur yang lebih keras. Tapi kita akan bedah terus untuk Shine Muscat ke depannya. Nah, ini yang klasik. Ini Shine Muscat klasik. Nah, ini saya pakai tadinya itu saya pakai rambatan apikal. Ini Shine Muscat yang teman-teman lihat dulu di video sebelumnya atau video yang lama. Nah, ini usia pohon udah lebih dari 1 tahun, udah hampir 2 tahun. Jadi saya pakai sistem apikal. Jadi batang utama saya biarkan lurus, terus cabang-cabang di batang utama itu saya pelihara untuk dijadikan tersier. Nah, terus setelah saya pindah ke sini, ini masih apikal sebenarnya. Nih, masih lurus ke atas. Masih lurus ke atas. Nah, ini masih tersier yang lama. Nah, ini tersier ini saya biarkan dia tumbuh. Sama prosesnya seperti yang Korea kemarin. Korea yang tadi. Jadi sudah sampai di sini, saya hentikan, dan saya berharap ini akan membawa klaster bunganya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dapat bunga juga di Shine Muscat yang klasik. Dan pupuknya seperti apa? Pupuknya juga sama. Saya pakai kohe kambing untuk kohe kambing dan pupuk Solaris yang saya aplikasi kemarin. Dan kita lanjut untuk Shine Muscat. Oke. Sini. Kita lihat new Shine Muscat. Oh, ini Giant Muscat. Kita lihat dulu Giant Muscatnya, Rama. Nah, ini Giant Muscat. Jadi kemarin keluar 2 klaster. Nanti saya kalau masih ada buahnya, masih ada foto-foto buahnya, nanti saya akan memperlihatkan ke teman-teman. Jadi kenapa saya nggak bisa review untuk panen? Karena di sini agak kesulitan, karena pengunjung juga pengen tahu rasanya, akhirnya nggak sampai panen juga sudah habis. Nah, ini juga dalam proses untuk pembuahan. Nah, mudah-mudahan ini menghasilkan bunga atau buah yang lebih banyak dari kemarin. Nah, dari karakter daun dia agak lebih tipis daunnya. Tapi ini juga jangan dijadikan patokan, karena mungkin kondisi tempat yang berbeda atau kondisi pohonnya sebelumnya gitu. Jadi, tapi kita akan lihat proses tahun per tahunnya perubahannya seperti apa. Ini yang dari Om Firman.
Ya, nah sekarang, nah ini yang klasik juga. Nah ini saya pakai single cordon, pakai trellis Y. Ini juga nah buat teman-teman jangan terpengaruh untuk usia pohon dalam 1 tahun harus batangnya besar dan yang lainnya. Tapi yang harus teman-teman yakini bahwa menanam anggur itu kita kasih nutrisi yang selayaknya, yang semestinya. Kalau untuk besarnya batang itu akan mengikut siklusnya. Jadi kalau terlalu besar juga ini akan abnormal, akan kesulitan juga untuk berbuah nantinya. Ya jadi selagi teman-teman treatmentnya benar, harusnya pohon itu akan tumbuh sesuai semestinya. Nah ini udah hampir 2 tahun. Batangnya belum terlalu besar, tapi ini sesuai siklusnya. Jadi nggak mesti harus 7 bulan sebesar ini, nggak mesti. Tapi emang ini, apalagi karakter Saint Muscat untuk batang itu besar, juga agak sedikit, emang karakternya nggak mudah besar, tapi dia akan membesar sesuai siklusnya gitu. Nah di sini, lihat, ini batang primernya, tersiernya. Jadi kalau ini saya biarkan ke sini nih. Nah saya biarkan. Nah, untuk apa? Untuk membuat batang tersier ini membesar. Jadi kalau saya sudah excelbrate dari awal, khawatirnya batang ini nggak terlalu besar, sedangkan pertumbuhan sudah dihentikan, yang akhirnya si batang primer ini akan berubah menjadi generatif dalam kondisi batang yang masih kurang besar gitu. Jadi saya biarkan dulu tumbuh ke atas. Nah sekarang saya akan excelbrate nanti di saat ukurannya sudah merata. Nah di sini harusnya sudah dihentikan. Nah seperti ini contohnya. Kita hentikan di sini. Ya kita hentikan di sini. Sini juga boleh. Nah kita hentikan di sini. Nanti ini juga kita hentikan untuk berharap tersier yang lain tumbuh merata. Nanti baru kita akan excelbrate di atas. Kita lihat lagi sini. Lihat ukuran batangnya sama satu sama lain dari 5 pohon ini. Dan ini emang sesuai siklusnya gitu. Usianya juga sama. Jadi nggak ada yang abnormal, nggak ada yang terlalu besar, dan juga nggak ada yang kekurangan nutrisi atau kecil. Ya, nah ini Saint Muscat Korea, ini yang klasik. Ini New Saint Muscat. Ya, ini Saint Muscat indukannya. Jadi ini usia pohon sekitar, ya mungkin sudah hampir 8-9 bulan ya. Batangnya juga masih kecil, lihat. Tapi nggak apa-apa. Tapi dari siklusnya menurut saya sih udah tepat banget. Jadi usia 8 bulan atau 9 bulan saya lupa. Ini dengan kondisi seperti ini ya menurut saya ini nggak perlu khawatir lah. Emang karakter Saint Muscat sepertinya. Nah ini jadi yang New Saint Muscat ini sudah berbuah di White Garden. Jadi buat teman-teman kalau bertanya hasilnya seperti apa. Jadi Saint Muscat New ini memiliki karakter yang berbeda. Jadi dari antara yang klasik dan yang New Saint Muscat. Jadi karakter buahnya berbeda, rasanya berbeda. Jadi emang ada perbedaan antara yang klasik dan yang new. Tapi kalau untuk bertanya enakan mana? Ya sebenarnya sih tergantung teman-teman ya, itu kan selera. Tapi kalau menurut saya yang klasik pun enak. Ya, terus yang new juga enak, memiliki kelebihannya masing-masing gitu. Nah, tapi kalau untuk saya semua varian Jepang menurut saya varietas yang bagus, pasti udah proses pertimbangan dari ilmuwan di sana. Jadi saya percaya, dan beberapa yang sudah saya buktikan ya varietas Jepang sudah pasti varietas yang premium kalau kita benar-benar serius mau membuahkannya. Nah, untuk kalau misalnya yang New Saint Muscat itu ada pusernya atau enggak, sebenarnya keterbatasan saya membuat dia tidak memiliki puser di belakangnya gitu. Nah, jadi
harus saya gali lagi, karena varietas Jepang terutama Shine Muscat ini banyak perlakuan-perlakuan yang harus dikembangkan. Mungkin setiap negara pun, yang di Korea ataupun yang di Jepang yang di Jepang pasti punya perlakuan-perlakuan yang berbeda. Nah, jadi di Jepang pun juga seperti itu. Setiap perkebunan juga akan memiliki perlakuan yang berbeda. Jadi bantu saya teman-teman kalau gimana saya bisa mempelajari varietas Shine Muscat ini, khususnya varietas Jepang. Jadi ada beberapa varietas Jepang lagi saya kembangkan juga, termasuk Fujiminori, Kyoho, Tenzu, dan yang lainnya. Mudah-mudahan saya bisa semakin upgrade kemampuan saya untuk varietas Jepang. Nah, jadi ya mungkin itu aja untuk nge-review new Shine Muscat. Tunggu. Kalau teman-teman mau tanya, Om, new Shine Muscatnya mana buahnya? Kok katanya sudah berbuah tapi nggak diliatin? Ya mungkin oke lah, 1 bulan ke depan saat dia matang sempurna akan saya review rasanya seperti apa. Jadi yang saya makan kemarin itu masih muda, jadi saya belum bisa mereview secara maksimal, dan saya juga nggak mau liatin sekarang. Tapi saya janji 1 bulan ke depan saya akan lihatkan new Shine Muscat yang ditanam di White Garden, hasilnya seperti apa dan rasanya seperti apa. Ya mungkin itu aja video dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. I'm messed up in the worst way. Don't feel like I could take on the world and make it better. What good could I do if it's not with you? Why does it hit me the hardest when I'm off my game? When I'm feeling strange already?